الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Dan dengan nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, semua kebaikan-kebaikan kita menjadi sempurna. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita mampu menjalankan perintah-perintah Allah, menegakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan menjauh dari perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok yang mulia akhlaknya, yang bagus budi pekertinya, Allah Azza wa Jalla katakan tentang diri beliau, tentang kelembutan yang ada dalam diri beliau. Allah katakan di dalam Al-Quran, semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Kata Allah Azza wa Jalla, maka dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, engkau mampu untuk berbuat lembut kepada mereka. Kalaulah seandainya engkau berbuat bengis atau berbuat kasar, lan faddu min haulik, maka niscaya mereka bercerai-berai dari sisimu. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, kebaikan-kebaikan yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang wajib untuk kita syukuri. Dan tidaklah syukur kita mampu untuk mencapai atau menggapai semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian, maka lan tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk mencapai bilangan yang sesungguhnya. Oleh karena kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan tanda atau ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, tatkala dia menggunakan nikmat yang datang dari Allah ini sebagai jalan untuk menggapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada harga yang lebih tinggi di hadapan Allah. Tidak ada nilai yang lebih baik di hadapan Allah Azza wa Jalla dari diri seorang hamba, melainkan nilai ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita, teladan kita dan contoh terbaik bagi kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla, sampailah kita di pembahasan di halaman 35 dari kitab Fiqhul Asmaul Husna karya Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Al-Abbad hafidhahumallahu taala. Beliau mengatakan, wa min azimi ni'matillahi 'alal 'abdi. Sesungguhnya di antara besarnya nikmat Allah kepada seorang hamba. Perhatikan, kita bahas di awal tadi, bahwasanya di antara tanda besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba, Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, kalau Allah pergunakan hamba tadi dalam kebaikan dan juga ketaatan kepadanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba, maka ista'malahu, Allah Azza wa Jalla akan pergunakan hamba tadi, akan pekerjakan ia, yakni di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat Allah yang paling agung adalah ayyuwaffiqahu lisuluki hadzal nahji al-qawim al-qaimi ala luzumi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang hamba diberikan taufik untuk berjalan di atas jalan yang jalan tadi berlandaskan kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat. Nah, kalau kita tidak sadar dengan nikmat yang besar ini, nikmat yang agung ini, yang kita sadar hanya nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi semata, maka jangan salahkan seandainya Allah Azza wa Jalla cabut nikmat tadi dalam hati kita. Dan semakin hari kita periksa hati kita, apakah ketika kita berjalan di atas jalan ini semakin membuahkan ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah tidak membuahkan ketakutan sama sekali. Karena kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla,
Kalau kita diberikan nikmat taufik, nikmat hidayah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ba'idan anin hirafati ahlil batil wa takharrusati ahlid dhalal, dan jauh dari jalannya orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Kita dijauhkan dari kelompok-kelompok yang berbuat kesyirikan. Kita dijauhkan dari orang-orang yang mengajak manusia kepada syahwat, kepada syubhat. Maka hal tersebut merupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disibukkan dengan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi dunia dan juga akhirat kita. Ini juga merupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bal madau bihamdillahi ala jadatin wahidatin walam yatanaza'u fi mas'alatin wahidatin min masailil asma'i was sifati wal af'al. Bahkan mereka dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kelompok-kelompok yang berada di atas kebaikan, kelompok-kelompok yang berada di atas al-haq, mereka tidak berselisih satupun dalam masalah asma was sifat. Nah, kalau kita dapati madrasah salafiyah ini, yaitu orang-orang yang mengikuti salafun as-salih, maka mereka tidak dijumpai dari kalangan mereka perbedaan dalam masalah akidah. Mereka bersepakat dalam satu suara, dalam satu hal, dalam satu akidah yang kuat, dalam satu keyakinan yang sama, terutama dalam masalah asma wa sifat atau perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semuanya, kata Syekh Abdul Razak, ala itsbati ma nataqa bihil kitab wa sunnah kalimatan wahidatan min awwalihim ila akhirihim. Kalau kita kumpulkan para ulama mulai dari abad pertama sampai abad muasir atau abad sekarang ini, maka kita akan dapati mereka berada dalam satu suara. Kalau dilogikakan, bagaimana mungkin para ulama yang hidupnya beratus-ratus tahun sebelumnya memiliki pendapat yang sama dengan orang-orang yang jauh di atas mereka. Ulama yang kita dapati di zaman ini atau ustadz-ustadz kita, perhatikan bagaimana kalimat-kalimat mereka, akidah-akidah mereka, keyakinan-keyakinan mereka dalam masalah asma wa sifat, nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tidaklah kita jumpai melainkan sama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Semuanya berada dalam satu kalimat atau satu kata yang sama. Lam yasumuha ta'wilan, yang mana mereka tidak pernah mentakwil. Mereka akan memberlakukan asma dan sifat Allah, ayat-ayat yang memberitakan dengan nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana mestinya. Hadis-hadis yang menceritakan tentang nama dan juga perbuatan-perbuatan Allah, mereka perlakukan sebagaimana mestinya. Mereka tidak mentakwil ke sana kemari dan lain sebagainya. Walam yuharrifuha an mawadi'iha tabdila, dan mereka tidak mengganti posisinya sama sekali. Tidak mengalihkan makna kepada makna yang lainnya. Makanya ketika ada salah seorang yang terjerumus ke dalam takwil atau inhiraf atau perubahan makna ketika mengartikan lafaz Ar-Rahmanu, firman Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, yang dimaksud dengan istiwa al-istaula, maka seorang ulama bahasa mengatakan sungguh jahil, sungguh bodoh orang yang mengatakan bahwa istawa bermakna istaula. Yaitu mereka yang meyakini bahwa maksud dari istiwanya Allah Azza wa Jalla makna istaula, yaitu menguasai. Baik, kaum muslimin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Walam yabdu li syai'in minha ibtala, dan tidak nampak sedikit pun kebatilan dalam diri mereka. Maksudnya mereka berada dalam satu suara yang sama. Mereka tidak mentakwil, mereka tidak mentamsil, mereka tidak mentajsim dan lain sebagainya. Wa ja'alul amra fiha amran wahida. Mereka jadikan satu perkara yang sama, satu keyakinan yang sama, satu pondasi yang sama. Kalaupun berbeda, maka berbeda dalam masalah tanzil saja, dalam masalah aplikasi hukumnya. Apakah orang yang mengatakan demikian kafir atau tidak? Sebagian ulama mengatakan kafir, sebagian mengatakan tunggu dulu masih ada uzur atau tidak dan lain sebagainya. Adapun dalam masalah dalam masalah pokoknya, dalam masalah intinya, maka mereka berada dalam posisi yang sama. Bal talaqawha bil qabuli wa taslim. Bahkan mereka menerima hal tersebut dan tidak menolaknya. Wa qabiluha bil imani wa ta'zim. Mereka menghadapi semua ayat-ayat tadi, semua hal tentang keyakinan, akidah dan lain sebagainya dengan penuh keimanan juga ta'zim. Wa ja'alul amra fiha amran wahidan wa la darabu laha amsalan. Mereka tidak memisalkan dan lain sebagainya. Wa ajarruha ala sananin wahidin. Mereka memperlakukan posisi yang sama. Ini makna dari semua kalimat dari mulai bal kulluhum ala itsbati ma nataqa bihil kitab wa sunnah sampai pada kalimat wa 'alar rasuli al balaghi wa alaina taslim dan seterusnya.
Ini memiliki makna yang sama. Artinya para ulama mulai dari zaman yang pertama, dari kalangan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in sampai saat ini dan bahkan nanti hari kiamat, maka apa? Maka berada dalam satu keyakinan yang sama. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam, lam yazal min ummati ummatun atau ifatun zahirina alal haq. Akan tetap ada nanti di kalangan umatku, umat atau sekelompok orang zahirina alal haq, yang mereka senantiasa menampakkan kebenaran, yang tidak gentar sedikit pun. Ada banyak orang mencaci mereka, ada banyak orang menhadik mereka, ada banyak orang meruntuhkan semangat mereka. Mereka tidak peduli sedikit pun. Tujuan mereka adalah zahirina alal haq. Mereka ingin meninggikan kebenaran di atas segala-galanya. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla. Wa hadzal ittifaq alladhi madha alaihi ahlus sunnah abara tarikh al-madid yu'addu min abyanid dalaili ala sihhati manhajihim wa istiqamati maslakin. Kalau kita ingin tahu sesuatu ini benar atau salah, maka kita lihat konsistensinya. Apakah perkara ini konsisten atau tidak sejak awal sampai akhir? Sebagaimana Al-Qur'an misalnya, kebenaran Al-Qur'an, apakah Al-Qur'an ini benar atau tidak? Maka kita dapati agama-agama lain, mereka bebas mentafsirkan kitab suci mereka, lalu kemudian mereka bebas mengubah-ubah apa yang berada dalam kitab suci mereka. Bahkan mereka mentafsirkan ke sana kemari, terus kemudian satu teks berbeda dengan teks yang lainnya, satu naskah berbeda dengan naskah yang lainnya. Namun tidak kita dapati hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sejak diturunkan dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dibukukan secara sempurna oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka Al-Quran satu kalimat, satu huruf pun tidak pernah berubah sekalipun. Bahkan satu harokat saja tidak ada yang berubah sedikit pun. Maka semuanya berada dalam satu kesepakatan yang sama. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada umatnya atau kepada umat Islam agar apa? Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini, termasuk sumber-sumbernya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihada yaqulu Abul Muzaffar As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Oleh karena dikatakan Abul Muzaffar As-Sam'ani, beliau mengatakan wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithi 'alal haq. Ya, dan di antara dalil petunjuk yang menyatakan bahwasanya dan di antara tanda yang menyatakan bahwasanya apa? Bahwasanya ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah berada dalam satu kebenaran. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah ini sebutannya banyak sekali di sejarah. Ada yang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, ada yang mengatakan ahlul hadis, ada yang mengatakan ahlul athar dan lain sebagainya. Tapi konsekuensinya sama, yaitu mereka yang berada di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara tanda yang menunjukkan bahwa ahlul hadis berada di atas kebenaran adalah annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafati min awwaliha ila akhiriha qadimiha wa hadithiha wajadtaha ma ikhtilafi buldanihim wa zamanihim wa taba'udi ma bainahum fid diyar wa sukuni kulli wahidin minhum qatran minal aqtar fi bayan al-i'tiqadi ala watiratin wahidah wa namtin wahid. Meskipun negara mereka berbeda, masa mereka berbeda, mereka terpisah dari satu negeri ke negeri lainnya, lalu kemudian mereka tinggal di satu benua, di benua yang lainnya, satu pulau di pulau yang lainnya. Padahal pada masa itu tidak ada alat komunikasi, tidak ada kesepakatan tuh. Ulama dari benua Afrika sepakat dengan benua Asia mengatakan, nanti kalau saya menyatakan ini, tolong sampaikan ini ya, dalilnya ini. Tidak ada kesepakatan. Tapi semuanya sepakat pada satu prinsip yang sama, satu akidah yang sama. Yajurruna fihi ala tariqatin la yujiduna anha wa la yuhayyiduna anha wa la yamiluna anha. Yang mana tariqah tadi, petunjuk tadi, kebenaran tadi, atau metode yang mereka tempuh, sama sekali sama sekali tidak menyimpang sama sekali, tidak nyeleweng sedikit pun. Semua berada dalam satu kalimat yang sama. Ini di antara tanda bahwa ahlul hadis berada di atas kebenaran. Nah, kita dapati ketika para ustadz kita, para guru-guru kita, ketika mereka menjelaskan satu kalimat, maka mereka nukil dari kalimat ulama-ulama pada masa dahulu. Kalimat Imam Ahmad rahimahullah taala, bagaimana pendapat imam-imam yang lainnya dan lain sebagainya, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Semua ulama di masa atau kurun yang berbeda, mereka bersepakat dalam satu akidah yang sama, terutama dalam masalah asma wa sifat. Qulubuhum fi dzalika ala qalbin wahid. Hati mereka satu. Walaupun terpisah dengan berbagai macam pemisah, berbagai macam dimensi yang memisahkan mereka, entah dimensi tempat, entah dimensi waktu, maka mereka berada pada satu hati yang sama, satu keyakinan yang sama. Wa naqalahum la tara fihi ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai'in ma
fi syai'in ma wa in qalla. Walaupun sedikit saja itu tidak ada perbedaan sama sekali. Sekali lagi ini perbedaan dalam masalah usulnya maksudnya ataupun dalam masalah furu ulama A berbeda dengan ulama B, ulama di zaman A berbeda dengan zaman B, makanya sesuatu yang wajar. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla. Ballau jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim wa naqaluhu ala an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'a an qalbin wahid jara ala lisanin wahid. Bahkan kalau seandainya ada di antara antunna yang inisiatif mengumpulkan semua kalimat atau semua kalimat para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang tentang satu perkara tertentu, misalnya tentang keimanan kepada asma wa sifat, tentang bagaimana metode mereka memahami asma wa sifat, maka ada apa? Nanti akan jumpai atau kita akan jumpai satu keyakinan yang sama, satu pondasi berpikir yang sama. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Tidakkah mereka mentadabburi atau merenungi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an ini berada dari sisi selain Allah Azza wa Jalla, maka engkau akan jumpai begitu banyak sekali perselisihan. Sebagaimana kita dapati di antara kekurangan manusia, makhluk ini, ketika mereka menulis sesuatu, boleh jadi dalam satu waktu mereka menuliskan A, di waktu yang lainnya mereka menuliskan B. Karena Imam Syafi'i punya pendapat kol qadim kol jadid, pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Imam Ahmad punya dua riwayat, ada satu riwayat menyatakan boleh, riwayat yang lain menyatakan tidak boleh atau makruh hukumnya. Maka inilah manusia, inilah makhluk. Sementara Allah Azza wa Jalla, maka tidak mungkin akan dijumpai dalam Al-Quran maupun dari pemahaman yang ada dalam Al-Quran yang benar, itu apa? Itu perselisihan yang nyata. Jadi tidak mungkin ada perselisihan sama sekali. Kecuali perselisihan tadi terdapat dalam pemahaman setiap manusia yang memahaminya. Misal orientalis mengatakan, oh ini ayatnya saling bertentangan satu sama lainnya. Padahal tidak ngerti bahasa Arab. Padahal tidak tahu tentang bahasa Arab. Mereka menyatakan tentang ini dan itu, padahal tidak tahu tentang bahasa Arab. Baik. Maka perselisihan tadi ada dalam otak manusia masing-masing, bukan dalam Al-Quran itu sendiri. Maka kalau kita dapati debatan para orientalis terhadap Al-Quran, satu ayat berselisih dengan ayat yang lainnya dan lain sebagainya, maka apa? Maka para ulama mampu membantahnya dengan mudah. Karena mereka berprinsip tidak mungkin ada dalam Al-Quran ini satu hal yang bertentangan sama sekali, kecuali otak manusia yang memahami yang bertentangan. Karena orientalis memahaminya dengan pemahaman akal mereka, maka menganggap bahwa ayat A bertentangan dengan ayat B. Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah demikian. Baik. Kaum muslimin rahmati Allah azza wa jalla. Wa amma idza nazarta ila ahli al-bidah, ra'aitahum mutafarriqina syi'an wa ahzaban la takadu tajidu itsnaini minhum ala tariqatin wahidatin fil i'tiqad. Nah, sementara sebaliknya kalau kita dapati ahlul bidah, orang-orang yang membuat keyakinan-keyakinan baru dalam agama, maka kita nggak akan dapati mereka berada dalam satu posisi yang sama. Pasti satu sama lain saling bertentangan. Satu sama lain saling bertentangan. Kita perhatikan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka berbeda-beda hanya dalam masalah tanzil saja. Dalam masalah apa? Penerapan hukumnya saja. Adapun keyakinannya, maka mereka berpatokan pada satu keyakinan yang sama. Adapun ahlul bidah, orang-orang yang membuat keyakinan yang baru dalam agama, maka kita jumpai mereka saling berselisih satu sama lainnya. Misal Syiah misalnya, Syiah ada yang menyatakan ya Habibi Mahdi al-Muntadhar adalah fulan atau imam fulan, sementara yang lain mengatakan enggak, Habibul Muntadhar adalah ini dan itu. Sementara Ahlussunnah menyatakan enggak, Imam Mahdi itu nanti akan datang dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Semuanya sepakat dalam satu kata yang sama. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah azza wajalla. Bal yartaqiuna ila takfir. Bahkan di antara mereka sampai mengkafirkan satu sama lainnya. Yukafiru al-ibnu abah. Seorang anak mengkafirkan bapaknya. Terus kemudian wal akhu akhah. Seorang saudara mengkafirkan saudaranya. Wal jaru jarah. Ya, seorang tetangga mengkafirkan tetangganya. Wa tarahum abadan fitanazu'in wa tabaghudin wa ikhtilafin. Nah, kita akan dapati mereka berada dalam perselisihan terus-menerus. Tidak mungkin akan akur sama sekali. Tangqadi a'maruhum wa lam tattafiq kalimatuhum. Sampai mereka tuntas alias meninggal dunia dan tidak selesai perselisihan sama sekali. Maka kita jangan ikuti bagaimana thariqahnya atau metodenya ahlul bidah. Ahlul bidah itu diantara semangat mereka semangat berpecah. Jadi kalau kita ini semangatnya ketika melihat muslim kok semangat berpecah, ya ini diantara hal atau hati yang dimiliki ahlul bidah, yaitu orang-orang yang sesat dalam memahami agama Islam. Tapi sebaliknya Ahlussunnah wal Jamaah semangat mereka semangat persatuan. Harus ketika melihat saudaranya salah, maka dia berusaha mencarikan begitu banyak uzur sampai tidak dijumpai uzur sama sekali. Ketika masih ada potensi uzur, maka seorang Ahlussunnah wal Jamaah akan memberikan uzur kepada saudaranya. Qala,
Kemudian As-Sam'ani rahimahullah taala mengatakan wa kana sababu fi ittifaqi ahli hadis annahum akhadud dina. Kenapa kok ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah bisa bersepakat dalam satu kalimat yang sama, satu keyakinan yang sama meskipun mereka berbeda-beda negara, mereka berbeda-beda masa? Jawabannya karena mereka mengambil dasar agama ini, kata As-Sam'ani, minal kitab wa sunnah wa tariqin naql. Mereka mengambil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah dengan cara apa? Tariqun naql, yaitu dengan metode wahyu. Jadi mereka tidak menggantungkan akal mereka. Sementara sebaliknya ahlul bidah, mereka taqdimul aqli ala naqli, mendahulukan akal dibandingkan nakal. Yang mendahulukan akal dibandingkan dalil. Sebagaimana pertanyaan di pekan kemarin, kenapa kok sampai berbeda-beda pendapat dan lain sebagainya, para ahlul bidah dan lain sebagainya? Maka jawabannya adalah karena mereka taqdimul aqli ala naqli. Sementara setiap kepala memiliki pemikirannya masing-masing. Maka kalau seorang mengedepankan akal mereka dibandingkan nakal, dibandingkan dalil, maka kita akan jumpai perselisihan yang begitu banyak. Jangankan satu kelompok yang terdiri berbagai macam ras misalnya. Dalam satu rumah saja, dalam satu rumah tangga antara suami dan istri misalnya, yang sebelumnya menyangka mereka berada dalam satu pendapat yang sama, tapi ketika berjalannya waktu, maka satu dari masing-masing di antara keduanya akan merasakan perbedaannya begitu lebar. A merasa istrinya begini dan begitu, B merasa suaminya begitu dan begini dan lain sebagainya. Ini menunjukkan apa? Kalau kita mendahulukan akal dibandingkan nakal, maka kita akan berantakan dalam memahami agama ini. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan masalah mengusap khuf bagian atasnya dibandingkan bagian bawahnya, maka beliau menyatakan kalaulah seandainya agama ini dibangun di atas akal seseorang, maka niscaya aku akan membasuh bagian bawah khuf dibandingkan bagian atasnya. Tapi masalahnya kenapa kok dibasuh bagian atasnya? Padahal yang kotor bagian bawahnya. Maka jawabannya karena nakal, karena dalil menyatakan demikian. Nah, kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Maka begitu pun sikap kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita dengar ada ayat, ada dalil yang menyatakan A dan B, maka kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuh. Allah melarang demikian, kita dengar dan kita patuh. Allah memerintahkan demikian, kita dengar dan juga kita patuh. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda demikian, kita dengar dan juga kita patuh. Tidak sebagaimana ahlul bidah, maka mereka berusaha mencerna dengan pemikiran mereka, tidak menerima dengan taslim, tidak menerima dengan legowo, tidak menerima dengan ini dan itu. Baik, kaum muslimin rahmatillah Allah azza wajalla, fa'awrafahum al-ittifaq wal iktilaf. Dengan demikian karena mereka mengambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, lalu kemudian mendahulukan akal dibandingkan akal mereka, maka dengan demikian melahirkan al-ittifaq wal iktilaf, yaitu lembut di dalam hati dan juga ittifaq, sepakat. Ya, karena ini sama-sama Al-Qur'an, ini sama-sama Sunnah, tidak berasal dari akal mereka. Ini Al-Quran yang saya sampaikan, ini hadis yang saya sampaikan. Maka apa? Maka muncul ittifaq, sepakatan yang kuat dalam hati mereka, dan juga iktilaf, lembut di dalam hati mereka. Wa ahlul bidah, sementara orang-orang yang sesat, maka mereka mengambil dasar agama ini dari akal-akal mereka. Sehingga muncullah tafarruq, lalu kemudian ikhtilaf, perbedaan dan juga perselisihan. Fa'inan naqla war riwayah minas thiqati wal mutqinin qallama takhtalif. Wa in ikhtalafat fi lafzatin aw kalimah fadzalika al-ikhtilaf la yaduruddin wa la yaktaha fiha. Dan sungguhnya riwayat atau dalil yang berasal dari periwayatan orang-orang yang mutqin, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang thiqah, maka tidak ada ikhtilaf, perbedaan sama sekali. Kalaupun ada ikhtilaf, maka berasal dari ikhtilaf yang sedikit sekali. Dalam arti misal lafadznya berbeda, tapi maknanya sama. Misal ketika hadis niat, misalnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah wa fi riwayatin binniyat. Ada yang mengatakan binniyah dengan mufrad, ada yang mengatakan binniyat dengan jamak ta'nis. Antas sama bedanya? Enggak ada bedanya. Karena niat dan juga niat itu sama. Maka tidak mempengaruhi pemahaman kita terhadap hadis tadi. Sementara ahlul bidah, maka masing-masing dari mereka satu hadis yang sama, lafadznya enggak berbeda, tapi masing-masing di antara mereka berbeda dalam memahaminya. Inilah buruknya di antara orang yang mendahulukan akal mereka dibandingkan akal mereka. Dalilnya sama, hadis yang mereka pakai sama, tapi mereka bisa berbeda satu sama lainnya. Baik. Wa ammal ma'kulat wal khawatir wal ara' fa qallama tattafiq. Adapun akal, terus kemudian perasaan manusia, meskipun mereka bersepakat satu sama lainnya, bal aqlu kulli wahidin
wa ra'yuhu wa khatiruhu yuri sahibahu ghaira ma yara al-akhar. Boleh jadi menampakkan sebagian dan tidak kepada sebagian yang lain. Artinya ini akal milik fulan, tapi boleh jadi Allah tidak memiliki akal yang sama, tidak memiliki pemikiran yang sama. Inilah buruknya kalau memahami agama Islam ini dengan akal semata. Lantas bukan berarti agama Islam tidak bisa dipahami dengan akal, bisa dipahami dengan akal. Bahkan agama yang paling logis ketika menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan syariat Islam, maka yang paling logis adalah agama Islam. Tidak ada agama lain yang terjaga seperti terjaganya Islam dari sejak diturunkannya, yaitu dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga kita saat ini. Hada wa innal khata'a fi asma'ir rabbi subhanahu wa sifatihi laisa kal khata'i fi ayyi amrin akhar. Dan oleh karenanya, sungguhnya kesalahan di dalam masalah nama Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, juga sifat-sifatnya tidak sebagaimana kesalahan yang lainnya. Tidak sebagaimana kesalahan yang lain. Wal wajibu ala kulli muslimin ayyal zamanah ja ahli sunnah. Karena tidak sama, kita tidak boleh sembarangan dalam menentukan. Oh, tidak apa-apalah salah-salah sedikit. Tidak apa-apalah ikut kelompok yang ini dan itu misalnya. Salah-salahnya dikit. Apakah boleh demikian? Maka tidak boleh. Karena salahnya kita dalam memahami hal lainnya itu tidak sama sebagaimana kesalahan kita ketika memahami nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Oleh karena wajib bagi setiap muslim ayyal zamanah ja ahli sunnati wal jamaah, untuk berjalan di atas metodologi Ahlussunnah wal Jamaah, wa yasluku sabilahum fa innahum 'alal haqqi al-mustabin. Sungguhnya mereka berada di atas jalan yang nyata. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Kalau pengen ngambil contoh, ngambil teladan, ambil teladan orang yang hidup, orang yang sudah mati. Pernah satu ketika ada kisah, ada seorang teman kami, seorang penulis. Beliau ini pengen nulis biografi gurunya ini, otomatis guru kami semuanya. Jadi suatu ketika beliau datang sudah beliau tulis, terus kemudian datang ke kantornya, kemudian mengatakan, Ustaz, izin untuk diterbitkan atau di tulisan ini tentang antum, izin untuk kami terbitkan. Apa kata Ustaz tadi? Kami koreksi terlebih dahulu, selesai dikoreksi. Apa pesan beliau terakhir? Ini antum boleh terbitkan, tapi nanti kalau anak sudah meninggal dunia. Meninggal dunia. Dia mengamalkan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Wa idzastanna, kalau misalnya famakana minkum, kalau di antara kalian pengen mustannan, pengen mengambil contoh, mengambil teladan, falyastanna biman qad mat. Ambil contoh dari orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa kok ngambil contoh dari orang yang sudah meninggal? Kenapa kok Ustaz tadi pengen diterbitkan saja ketika beliau sudah meninggal? Fa innal hayya la tu'man 'alaihil fitnah. Karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Kadang-kala kita sudah mengagung-agungkan seseorang, sudah memuji-muji orang yang masih hidup karena saking masya Allahnya dan lain sebagainya. Terus qadarullah wa masyafa'al, ternyata Allah takdirkan dia meninggal dalam kondisi terfitnah, dalam kondisi memegang syubhat yang kuat misalnya. Maka dikhawatirkan orang-orang yang tidak punya pondasi maka akan ikut mereka. Oleh karenanya hendaknya dihindari terlalu memuji berlebihan kepada orang yang masih hidup. Memuji berlebihan kepada sekalipun guru kita yang masih hidup, maka usahakan memuji yang berlebihan nanti saja. Hidup pun tidak dianjurkan untuk secara berlebihan. Jadi kalau sudah meninggal dunia, baru kita tunjukkan kebaikan-kebaikan beliau. Adapun ketika masih hidup, maka kita sembunyikan terlebih dahulu. Semoga Allah Azza wa Jalla teguhkan beliau-beliau atau guru-guru kita di atas al-haq. Baik, kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapa yang layak untuk diambil contoh? Kalau sudah meninggal dunia kan banyak orang tuh. Orang-orang ahlul batil juga meninggal dunia sudah. Apa kita ambil contoh ahlul batil? Maka dikatakan mereka adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Afdalu hadhil ummah wa abarruha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan. Ya, mereka lah sebaik-baik umat ini, mereka yang paling berbuat baik, yang hati mereka paling lembut, lalu kemudian yang paling dalam ilmunya, dan tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Kenapa Allah Azza wa Jalla jadikan mereka sebagai orang-orang yang menemani Nabi alaihi wasallam? Ya karena mereka adalah umat terpilih. Kenapa kok enggak ditakdirkan kita? Ya karena apa? Karena kita belum tentu kuat untuk menghadapi fitnah ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika ada seorang ulama itu memerah wajahnya gara-gara ada seorang di antara orang yang berjumpa dengan beliau mengatakan, kalaulah seandainya aku hidup di zaman Nabi alaihi wasallam, maka beliau memerah wajahnya dengan mengatakan,
Mereka yang berada di zaman Nabi alaihissalam itu mereka Allah azza wa jalla pilih mereka karena mereka kuat menghadapi fitnah. Sementara kita, kalau kita hidup di zaman Nabi alaihissalam, belum tentu kita kuat menghadapi fitnah sebagaimana mereka. Jadi para sahabat itu kuat berdiri di samping Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak gentar ketika ada pedang berdencing di depan mereka, dan tidak gentar ketika musuh berlarian di hadapan mereka. Mereka tidak gentar sama sekali. Mereka lah umat yang Allah ikhtarahumullah. Mereka Allah azza wa jalla pilih sendiri. Mereka keluar di samping Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'arafu lahum fa'arifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim wa tamassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa dinihim fa innahum kanu 'alal huda al mustaqim. Maka kenalilah keutamaan mereka, pahami tentang bagaimana taatnya mereka, ikuti jejak mereka, lalu kemudian contoh semampu kalian dari akhlak mereka, dari agama mereka, sungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Fahaulai sadatu hada sya'ni. Mereka lah orang-orang yang paling utama dalam masalah ini. Summa yalihim tabi'uhum bi ihsan. Kemudian disusul orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti petunjuk mereka. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wasallam, khairun nasi qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Atau dalam sebagian riwayat dikatakan 3 kali, summa alladziina yalunahum. Jadi yang paling utama untuk kita ikuti adalah para sahabat, lalu kemudian para tabi'in, lalu kemudian para tabi'ut tabi'in. Kaum muslimin dirahmati Allah azza wa jalla. Semoga Allah azza wa jalla karuniakan kepada kita husnul ittiba wa husnul amal, yaitu ikut yang baik dan juga amal yang baik. Innahu sami'un mujib. Sungguhnya Allah azza wa jalla Maha mendengar lagi Maha mengijabah doanya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga atau lingkungan rumah yang belum memahami manhaj salaf dan masih melakukan hal-hal bid'ah, sedangkan kita ketika mengingatkan dianggap salah dan memang tidak kuasa. Jazakumullah khairan. Kita tetap ikut sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Kalau kalian melihat satu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Nah, kalau kita punya kekuasaan, ubah dengan kekuasaan kita. Kalau kita punya hak yang lebih di atas mereka, maka ubah dengan hak tersebut. Kemudian fa'ilam yastati fabi lisani. Kalau misalnya tidak mampu, maka cukup dengan lisan kita. Kalau kita tidak punya kuasa, bukan pemimpin di daerah tersebut, tidak memiliki hak lebih dibandingkan yang lainnya, maka ingatkan dengan lisan kita. Fa'ilam yastati fabi qalbi. Kalau tidak mampu ya dengan hatinya. Itu sikap sebagai seorang muslim ketika melihat satu kemungkaran, termasuk di antaranya kebid'ahan. Lantas sampai kapan kita berdakwah kepada mereka, mengingatkan mereka kepada kebaikan? Jawabannya adalah sebagaimana kita inginkan diri kita dulu. Kalau kita melihat diri kita dulu tercebur dalam keburukan, kapan kita inginkan atau sampai kapan kita ingin agar diri kita terentas dari keburukan tadi? Ya selama-lamanya. Sampai diri kita mentas dari keburukan, sampai diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai itu pula lah kita mengingatkan orang-orang sekitar kita terhadap kebaikan. Jadi kalau kita pengen misalnya keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, sampai kapan saya harus ngingetin mereka, Ustaz? Sampai kapan saya harus ngingetin anak saya? Sampai kapan saya harus ngingetin orang tua saya dari perbuatan ini dan itu? Ya, jawabannya sampai kita pengen mereka berada dalam kebaikan yang sama atau enggak. Kalau misalnya kita enggak pengen, ya sudah. Kita tidak pengen keluarga kita tidak pengen saudara kita tidak pengen anak kita berada di tempat yang sama nantinya di hari kiamat, ya sudah, berhenti saja dari dakwah. Tapi kalau kita inginkan kebaikan yang sama, kita ingin bareng-bareng masuk surga Allah Subhanahu wa taala,
maka ingatkan terus menerus. Adapun misalnya rintangan dicemooh, dianggap salah dan lain sebagainya, itu rintangan yang biasa, rintangan yang biasa. Kita ingat di zaman dahulu para ulama mempertahankan keyakinan mereka itu urusannya nyawa, hidup dan mati. Imam Ahmad rahimahullah taala ketika mempertahankan tentang akidah atau keyakinan beliau, saat ulama yang lainnya memilih diam, memilih tawakuf. Ini kondisi di mana ketika menghadapi pemimpin bengis, ada beberapa kondisi yang apa? Yang sebelumnya apa? Sebelumnya tidak diperbolehkan, tapi karena kondisi masalah nyawa diperbolehkan. Sebagian ulama tawakuf diam saja. Tapi Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, sungguhnya orang yang menyatakan sungguhnya kalamullah itu makhluk, maka dia telah kufur dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap Imam Ahmad yang menunjukkan dirinya, yang menunjukkan diri beliau bahwasanya beliau berprinsip hal yang sama. Jadi kalau dulu urusannya hidup dan mati, maka sekarang urusannya hanya apa? Hanya keteguhan saja. Jadi kita ini zaman yang masya Allah serba dimudahkan. Kita hanya dicemooh, kita hanya dicerca, kita hanya dihina dan lain sebagainya. Maka itu sama sekali tidak mengurangi apa? Tidak mengurangi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung, saat kita mengikuti kajian secara online, sebaiknya bagaimana? Terang-terangan mendengar bersama dengan keluarga atau kita mendengar sendiri? Taib. Jika ada potensi atau jika ada kesempatan yang mana ketika kajian didengarkan tidak dihinakan, maka tafadhol, justru disarankan ketika dengarkan kajian jangan sendiri-sendiri. Jadi misal dengar atau mutar kajian Ustadz Nuzul, mutar kajian Ustadz Syafiq, mutar kajian Ustadz Ami dan lain sebagainya, jangan dengarkan sendiri. Jangan dengarkan sendiri. Pilih apa? Pilih kajian-kajian ustadz-ustadz yang gaya bahasanya, gaya penyampaiannya, retorikanya sesuai dengan apa? Orang-orang yang kita tuju dakwahnya. Kadang-kala orang itu tidak dengar nasihat kita. Kita sudah nasihatin konten yang sama, kita nasihatin hal yang sama berulang kali, bertahun-tahun, tapi tidak gubris. Tapi ketika dengarkan orang lain, orang asing yang dia nggak ngerti siapa, ternyata malah lebih dengar. Maka jangan apa? Jangan sia-siakan potensi tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sampai engkau remehkan satu kebaikan sedikit pun. Kalau ada potensi kebaikan, kita keraskan audio kajian kita, terus kemudian kita perdengarkan ketika kita dengarkan murotal dan lain sebagainya, maka yang demikian sebuah kebaikan. Kalau nanti ditegur misalnya, Bapak lagi ngomong kok malah dikeras-kerasnya, ya sudah dipelankan saja. Oh ngapunten, mohon maaf Pak, ternyata lagi ngomong tuh, tak kira tadi bisa nyimak kajian. Besok kalau misalnya ada kajian lagi tak putar lagi ya. Ya ada masalah, ada masalah. Kadang-kala kita ini dihantui dengan apa? Dengan asumsi kita sendiri-sendiri. Jadi kalau saya apa namanya? Saya keraskan, nanti ibu marah, nanti bapak marah, nanti ibu nggak berkenan dan lain sebagainya. Ya sebagaimana awal kita belum mengenal kebaikan, kalau misalnya diajak orang lain untuk ayo datang ke kajian, itu kerasnya luar biasa. Karena kita baru awal-awal. Maka sebagaimana kita juga enggan untuk datang ke kebaikan pertama kali, maka jangan heran ketika orang dengarkan kajian yang kita putar keras pertama kali juga beranggapan hal yang sama. Tapi juga ada adabnya ya. Misal ada bapak, ibu lagi ngomong atau saudara lagi ngobrol, terus kemudian kita keraskan, maka yang demikian apa? Yang demikian bukan adab yang baik. Jadi kalau momennya pas, maka keraskan saja, tidak ada masalah. Taib. Wallahu taala alam. Afan izin masukkan Ustaz, untuk anak yang qadarullah warahmatullahi wabarakatuh sedang di fase di mana merasa sedang gagal dalam segalanya, gagal dalam menjadi hamba yang baik, gagal menjadi anak yang salihah, gagal menjadi istri dan ibu yang baik, dan menjadi diri ini seperti linglung. Taib. Jazakumullah khairan wa jazakillahu khairan. Taib, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda baiknya seorang hamba adalah ketika dia menyadari kekurangan yang besar dalam dirinya. Kekurangan yang besar dalam dirinya. Allah Azza wa Jalla berkali-kali memuji orang-orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla bukan dalam kondisi bertakwa atau membawa ketaatan yang segunung. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya." Kalau seandainya engkau datang kepadaku bi qurabil ardi khotoya, dengan segunung dosa, dengan segunung kesalahan, la ataituka bi qurabil ardi maghfirah. Akan datangi engkau dengan apa? Setumpuk kebaikan atau maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang lainnya, Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, kalau seandainya kalian tidak berbuat satupun keburukan,
tidak pernah berbuat dosa sama sekali, maka apa? Aku akan hancurkan kalian semua, lalu kemudian aku datangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa, lalu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lainnya, dalam satu ayat, Allah Azza wa Jalla menyatakan yang artinya wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Maksud dari anibu adalah apa? Adalah bersegera dalam beramal kebaikan dan bersegera dalam apa? Dalam mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ayat dan hadis tadi menyatakan bahwasanya apa? Menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla bukan dari keadaan yang baik, tapi dari keadaan yang buruk. Justru kondisi di mana kita merasa patah, merasa gagal menjadi semua hal, itu justru momen terbaik untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu nih, kita gagal menjadi hamba yang baik, kita meninggalkan kewajiban, kita melakukan hal yang buruk, kita melakukan maksiat, kita mengangkat suara di hadapan suami kita, terus kemudian kita mengangkat suara di hadapan orang tua kita. Maka perbaiki satu-satu, tidak perlu mikir semua hal dulu. Perbaiki satu-satu. Mulai besok saya tak sholat 5 waktu dulu. Mulai besok saya tak mulai tidak jawab ketika orang tua ngomong ke saya. Mulai besok saya apapun yang diperintahkan suami saya akan dengarkan. Mulai besok saya tak nyicil untuk mengajarkan anak saya doa bangun tidur saja. Nyicil untuk mengajarkan doa anak saya mau tidur saja. Itu toh. Atau mengajarkan dia membaca surah Al-Fatihah. Atau setiap hari saya bacakan sebelum tidur saya bacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga An-Nas bagaimana sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Konsisten itu saja sampai kita merasa ada kebaikan, ada potensi untuk menambah kebaikan dalam diri kita, maka tambah. Jadi sekali lagi jangan mikir semua hal, jangan mikir semua hal. Yang ketiga, jangan sampai perasaan tidak mampu tadi, perasaan patah tadi menjadikan kita justru berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di antara dosa yang paling besar dari semua yang jenengan sebut tadi, bukan semua hal tadi, tapi dosa yang paling besar adalah seorang hamba ketika berbuat dosa, lalu kemudian dia berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Menyangka Allah bakal nerima dia, menyangka Allah tidak bakal apresiasi dia kalau seandainya dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu seburuk-buruk dosa. Maka kita sebagai seorang yang beriman, kalaupun terjatuh dalam semua keburukan yang ada yang kita sebutkan tadi, jangan sampai diri kita berburuk sangka akan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Di antara tidak berburuk sangkanya adalah kita kembali kepada Allah dan yakin Allah akan menyambut kita. Allah akan menyambut kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla menyatakan, kalau seandainya engkau mendekat kepadaku dengan satu dekat atau satu hasta saja, maka aku akan mendekat kepadamu dengan satu hasta. Jadi kalau kita dekat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah juga akan mendekat kepada kita. Maka mulai dari sekarang, jangan besok-besok. Kalau sekarang ada yang bisa diperbaiki, satu hal atau satu amalan, satu kebaikan, perbaiki dari sekarang. Tidak perlu hal-hal yang besar. Kebanyakan hamba itu mikir hal yang besar dulu. Kita perbaiki dari sholat kita perbaiki dari akhlak kita perbaiki. Akhlak pun kita rinci. Apa yang salah dari diri saya? Coba dicatat nanti di buku catatan. Saya salah sebagai hamba dalam ini. Saya salah sebagai seorang istri ini. Saya salah sebagai seorang anak ini. Dari semua rincian yang kita berikan, kita lihat kita bisa nyicil besok mulai dari yang mana dulu. Kita mulai nyicil besok mulai yang mana. Mulai dari saat itu juga jangan sampai ditunda-tunda. Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, ketika mengimami manusia, maka beliau menoleh ke hadapan manusia sembari mengatakan iyyakum wataswif. Jauhilah kalian besok-besok nunda-nunda. Jadi kalau kita sadar sekarang, ya mulai dari sekarang, mulai dari dirinci sekarang, lalu kemudian berubah dari sekarang. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Baik. Allah taala demikian. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan lagi, kami sudah sampai sini, dan jika ada pertanyaan susulan monggo disampaikan ke panitia. Barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.